cara makan bubur ayam. Mau? Oke, nanti beli bubur, ya. Beli kuahnya. Kuahnya kan, kuah bubur ayam tuh. Terus minta daun seledri sama daun bawangnya. Yang banyak. Oke. Kan punya tuh dia. Ya ada daun bawang, daun seledri gitu kan. Nah, kasih sambal sedikit. Buburnya mana? Ya kan bubur ala kita kan. Ya nggak mesti pakai nasi kan. Gitu. Itu cara saya kalau mau diikutin. Itu jauh lebih sehat daripada bubur yang isinya nasinya kan, buburnya dikasih kerupuk, dikasih sambal, dikasih ayam potong, ayam broiler. Siapa lagi? Cakwe, usus. Masya Allah. Luar biasa. Woi, baru setengah jam masuk kantor sudah ngorok gitu kan. Dari Mbak Syafra Rila, dokter, mohon dibantu share makanan sehari-hari untuk perempuan penderita kista. Salah satu penyebab kista itu kan adalah keseimbangan hormon. Nah, hormon itu Anda dapat dari mana dulu gitu kan? Atau keseimbangan pada pencernaan. Hormon Anda harus tahu, Anda dapat dari mana. Misalkan nih, banyak makan ayam-ayam atau mungkin daging, produk daging yang ada suntikan-suntikan hormonnya. Itu juga bisa. Kemudian tepung-tepungan, saya sering sampaikan tepung-tepungan. Apalagi produk-produk mie instan, itu olahan dalam bentuk tepung itu stop dulu lah itu loh. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya pola-pola itu sudah banyak saya share ya. Pagi makan apa, siang makan apa. Ya contoh mungkin pagi Anda makan minum air madu, mungkin jeruk nipis atau mungkin ultimate kunyit juga bisa. Makan kurma, ya makan minyak zaitun ya, sedikit beberapa potong buah gitu udah cukup sebenarnya. Nanti siang baru makan. Nah, makannya diganti dengan nasi merah atau nasi coklat gitu kan, atau beras coklat. Gitu kan. Karena ada tambahan situ ada ikan-ikanan gitu, ada sayurnya juga. Ya, ada pedesnya sedikit sudah cukup. Nanti malam ya baru makan buah lagi. Ya, lama-lama akhirnya apa? Lemak-lemak di badannya mulai hilang dan kistanya sebenarnya bisa hilang dengan sini. Itu terlalu banyak, udah banyak banget testimoni yang saya dapatkan tuh ketika mengubah pola makan itu bisa berubah. Salah satunya itu. Intinya apa? Kurangi makanan-makanan olahan. Tepung dikurangi, ya. Kemudian nasi putih itu dikurangi, ya. Ganti dengan karbo yang sehat, minyak-minyakan dikurangi, makanan-makanan yang kecenderungannya ada tinggi dengan produk-produk yang mengandung hormon gitu kan itu dikurangi juga. Nah, itu salah satunya sih ya. Kemudian seafood ya atau mungkin yang kontaminasi dengan logam berat dengan laut yang tidak sehat itu juga dikurangi atau mungkin di stop, cari yang sehat-sehat aja lah gitu kan. Kemudian sayur atau buah-buahan juga yang berpotensi untuk terkena pestisida itu di stop. Karena emang kebanyakan yang ada pada tubuh orang-orang yang kena seperti ini itu adalah tadi produk-produk tadi kebanyakan yang saya perhatikan ya seperti itu. Teman-teman sekalian, kalau ada yang pernah baca atau mungkin ada yang sudah lihat postingan saya di feed itu, salah satu manfaat atau dahsyatnya lidah buaya. Ibu-ibu yang ada selulitis yang habis melahirkan itu, ini tinggal dipotong, gesekin aja ke situ. Dia akan menghilangkan stresnya. Getahnya ini. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, lidah buaya ini dia punya peran atau sifat mendinginkan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang kena sakit mahnya kemudian berdarah maksudnya sampai namanya luka di lambungnya, saya pribadi pernah pakai ini untuk ngatasi orang dengan seperti itu. Lidah buaya. Caranya gimana? Anda bersihkan kayak begini. Di IG saya bikin tuh cara mengolahnya. Kalau nggak salah hashtagnya lidah buaya JSR saya. Teman-teman bisa lihat cara pengolahan. Jadi intinya ini dibikin dadu, nanti dibersihkan semua, dikasih kapur untuk menghilangkan itu lengket-lengketnya tadi, atau mungkin Anda bisa kasih air panas, lalu Anda minum ini dengan wedang jahe. Kalau lagi luka lambungnya, nggak usah pakai jahe, tapi ini saja kasih madu. Dia akan bisa menghentikan perdarahan. Termasuk kalau lagi ada perdarahan, ini diambil, dihancurin, tempelin ke tempat perdarahan, ini bisa menghilangkan perdarahannya. Lidah buaya. Ini saya katakan, kalau kita memahami konsep-konsep ini, maka ada satu kata-kata, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Apa yang kita makan mulai sekarang, pikir baik-baik. Dia bikin masalah atau bikin sakit. Saya sudah hampir 4 tahun bentol-bentol banyak besar di badan tidak punya riwayat alergi, tapi setiap hari saya ketergantungan obat cetirizine.
salah satu obat anti alergi ya. Bagaimana caranya? Paling mudah ya pakai air kelapa. Yang pertama, jadi minum air kelapa tiap hari 1, yang air kelapa muda. Atau kalau enggak, ibu bapak yang bertanya ini bisa pakai bubuk habatus sauda. Bubuk habatus sauda yang yang bubuk. Nanti 3/4 sendok makan dimasukkan dalam 300 ml air, aduk ya sampai dia larut dengan baik, nanti 6 jam lagi baru minum. Minum boleh sekali 2 kali sehari. Insya Allah membantu. Ini rempah nih, ya. Rempahnya apa? Ya kayak lada hitam, rempah tuh. Ya, atau mungkin kayak begini nih. Serai. Prek, pecah-pecahin, iris-iris, kasih air panas, kasih kunyit dikit, kasih madu, udah jadi minuman sangat sehat. Dan banggalah dengan itu. Bangga bos sekalian. Jangan bangga dengan soda. Jangan bangga dengan minuman kemasan. Wallahi saya katakan, kalau penduduk negeri ini bersyukur dengan mereka ini, Allah akan limpahkan banyak sekali keberkahan untuk kita. Karena di sini nggak tumbuh tempat lain. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil ini loh. Karena memang kata kuncinya di mereka ini sebenarnya. Kita nggak ditumbuhkan Allah kurma di sini, tapi Allah juga menciptakan ya ibarat kata gula-gula dari buah-buah yang lain di Indonesia. Meskipun sekarang dengan impor kan gampang. Ya. Jadi itu ada rempah, ada kayu manis, ya ada lada hitam, ya. Mungkin jahe kayak begini. Baik-baik. Nanas ini aja, subhanallah, ya. Luar biasa loh. Semua bagiannya bermanfaat. Bahkan yang tidak kalah bermanfaatnya adalah bagian tengahnya ini. Kalau bahasa sini apa ya? Bonggol, bulurnya kalau bahasa kampung saya. Bonggolan nanas ini Bu sekalian, Anda bisa gunakan untuk alergi. Jadi diambil bonggolnya, di blender sama habatus sauda. Di blender. Ya. Di blender, jadi satu bonggolnya kurang lebih gitu kan? Ya boleh lah. Biar ada kerjaan. Cara pengobatan mata minus dan silinder pada anak, setahu saya bisa dibantu dengan dibekam sekitar matanya sih. Dan ada satu yang bisa dipakai itu, saya kemarin baru tahu juga. Ternyata ketumbar itu juga bisa untuk membantu meningkatkan kesehatan mata. Ketumbar. Diminum bukan dimasukin. Jadi dipikir harus jelas yang sekarang ini. Lalu jahe itu sepertinya, jahe itu apa mungkin sebagian sudah tahu lah, jahe itu rimpang ya. Jadi bagian tanaman yang kita ambil rimpangnya, yang itu ternyata jahe ini punya fungsi atau manfaat yang luar biasa. Yang jelas secara sifat jahe itu bersifat panas ya. Nah, ada beberapa jenis jahe, tapi secara umum ada beberapa jahe yang mungkin kita kenal di dalam keseharian kita. Ada jahe emprit, ada jahe merah, ada jahe jahe gajah gitu kan. Yang jelas kalau Anda membeli atau memilih jahe, maka pilihlah jahe yang bersih ya, dulu ada bagian luarnya itu bersih, tidak ada mata ya, ada tonjolan atau apapun, karena itu nanti bisa bikin jahenya pahit, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya, dan itu bisa kita pakai kegunaannya itu ya, nanti kita akan bahas tentang kegunaannya itu untuk berbagai macam hal, mulai dari bisa untuk obat sakit kepala, untuk flu juga, untuk batuk pilek juga bisa kita gunakan untuk jahe. Dan bahkan yang luar biasanya itu jahe bisa kita gunakan untuk anak-anak yang sedang diare atau perutnya atau badannya dingin ya. Itu kita bisa parut jahe lalu diambil ampasnya setelah diperas, lalu bagian ampas tadi itu ditaruh di daerah bagian perut ya. Dia kalau anak-anak mungkin ada yang mengalami kembung, mual atau mungkin diare, itu bisa diambil ampas jahenya ditaruh di bagian pusar dan di bagian belakang tulang belakang yang sejajar dengan pusar tadi, itu salah satu manfaatnya. Ya, termasuk juga yang mungkin ada sakit mah, yang lagi sakit, itu juga bisa digunakan jahe tadi untuk ditempelkan ya ampasnya.